Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 28 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, hari ini kita memperingati pesta Santo Simon dan Yudas. Simon yang kita pestakan hari ini bukanlah Simon Petrus, melainkan Simon orang Zelot. Dan Yudas juga bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, tetapi Yudas anak Yakobus. Keduanya adalah murid yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Mari kita dengarkan kisah pemilihan rasul-rasul Yesus ini yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, saya mencoba membayangkan seperti apa situasinya ketika Yesus memanggil para murid yang jumlahnya ratusan orang itu, atau mungkin ribuan, tetapi yang dipilih hanya 12 orang saja. Bagaimana perasaan ke-12 rasul itu? Apakah mereka senang atau merasa bangga karena dipilih? Saya rasa iya. Karena pada waktu itu Yesus telah memulai karyanya melalui pengajaran yang mengagumkan dan penyelenggaraan berbagai mujizat. Sebagai rasul pilihan tentulah wajar mereka merasa bangga dan bersuka cita, apalagi Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Apakah memang benar menjadi rasul Yesus itu menyenangkan? Rasa-rasanya tidak. Bayangkan saja, mereka mesti belusukan dari satu desa ke desa lain. Itu pun mesti ditempuh dengan berjalan kaki. Tak cukup waktu untuk istirahat dan makan pun terkadang tak sempat. Atau malah tak tersedia makanan untuk disantap. Di hari Sabat pun mereka harus bekerja ekstra, mendatangi rumah ibadat karena Yesus mesti berkhotbah di atas mimbar. Belum lagi mereka mesti menghadapi kenyataan bahwa ajaran Yesus seringkali tak masuk di akal mereka, yang menurut mereka sebagai ajaran yang aneh-aneh. Masa disuruh berdoa bagi orang-orang jahat yang menganiaya mereka?
Masa tidak boleh melawan ketika orang menampar pipi kita? Terlebih lagi ketika Yesus mengajarkan tentang roti hidup yang dianggap kontroversial itu, menyebabkan para murid saling bertengkar satu sama lainnya. Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Hidup para murid Yesus tentu susah, tetapi itu masih belum seberapa. Kesusahan yang lebih parah adalah menghadapi orang-orang yang menentang Yesus, yang berusaha melenyapkan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Kesusahan semakin menjadi-jadi ketika Yesus ditangkap lalu disalibkan. Hidup mereka pun seperti buronan saja, tak berani lagi tampil di depan umum. Dan lebih mengenaskan lagi, semua rasul mesti mengakhiri hidup mereka sebagai martir, kecuali Yohanes yang hidup sampai masa tuanya. Mereka dibunuh bukan karena berbuat jahat atau melanggar hukum, melainkan karena berpihak kepada kebenaran Kristus. Yesus tentu mengetahui konsekuensi menjadi Rasul Yesus. Memilih dan mengangkat ke-12 Rasul ini adalah pekerjaan yang sangat penting, maka perlu dikerjakan dengan hati-hati. Untuk itu Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus perlu memilih Rasul yang kebal terhadap godaan, cobaan, dan mara bahaya. Dan Yesus berhasil mengerjakannya dengan sangat baik. Para rasul itu memang benar-benar tahan uji. Terlihat ketika banyak murid mengundurkan diri, mereka tetap bertahan. Dan ketika ditanya oleh Yesus, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Mereka menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Lalu Yesus menjawab, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, kita patut bersyukur oleh karena kesetiaan para rasul melaksanakan perintah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk, maka kabar keselamatan itu sampai kepada kita. Darah Kristus dan juga para rasulnya telah ditumpahkan demi keselamatan kita. Maka dari itu, janganlah kita sia-siakan kesempatan kita untuk memperoleh keselamatan kekal yang dijanjikan itu. Marilah kita meniru para rasul Yesus, mengokohkan kesetiaan kita pada ajaran-ajaran Yesus, dan mengambil kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 28 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.